Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desi Triastuti dari kelas B semester 2 dengan NIM 2214240006. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Definisi kewarganegaraan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengertian kewarganegaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, kewarganegaraan adalah ikatan hukum antara individu dan negara. Ikatan ini memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara. Hak mendapatkan perlindungan hukum, hak memilih, hak berpendapat. Kewajiban membayar pajak, membela negara, menaati hukum. Kedua, asas kewarganegaraan. Terdapat dua asas utama dalam menentukan kewarganegaraan. Yang pertama, ius sanguinis, kewargaan berdasarkan keturunan. Yang kedua, ius soli, kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Beberapa negara menerapkan kombinasi dari kedua asas ini. Perbedaan penerapan asas kewarganegaraan dapat menimbulkan masalah, seperti kasus anak yang lahir di negara ius soli tetapi orang tuanya berasal dari negara ius sanguinis. Yang selanjutnya, konsep kewarganegaraan terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, kewarganegaraan ganda, bipatride. Seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus karena perbedaan asas kewarganegaraan. Yang kedua, tanpa kewarganegaraan apatride. Seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan karena tidak memenuhi syarat kewarganegaraan di negara manapun. Yang ketiga, naturalisasi. Proses memperoleh kewarganegaraan suatu negara setelah memenuhi persyaratan tertentu. Naturalisasi di Indonesia memiliki syarat dan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Beberapa tokoh asing telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui proses naturalisasi. Yang berikutnya, definisi hak asasi manusia HAM. Yang pertama, universal, berlaku untuk semua orang di seluruh dunia. Inheren, melekat pada setiap manusia sejak lahir. Inalienable, tidak dapat dicabut atau dipindah tangankan. Dan selanjutnya, kategori hak asasi manusia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, hak sipil dan politik. HAM dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak sipil dan politik meliputi hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak memilih, dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil. Hak ekonomi, sosial, dan budaya meliputi hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Setiap orang berhak untuk menikmati standar hidup yang layak dan berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Sayangnya, pelanggaran HAM masih sering terjadi di Indonesia. Kasus Munir dan tragedi Trisakti adalah contoh pelanggaran HAM yang belum tuntas ditangani. Yang selanjutnya, hubungan kewarganegaraan dan HAM terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, perlindungan HAM. Negara bertanggung jawab melindungi HAM warga negaranya. Yang kedua, pembatasan HAM. Pembatasan yang sah harus sesuai hukum dan tidak diskriminatif. Kewarganegaraan merupakan wadah bagi perlindungan HAM. Negara bertanggung jawab untuk melindungi HAM seluruh warga negaranya dari segala bentuk pelanggaran. Namun, HAM juga dapat dibatasi dalam konteks kewarganegaraan. Batasan ini harus sesuai dengan hukum dan tidak bersifat diskriminatif. Contohnya, hak memilih dapat dibatasi bagi narapidana. Sengketa kewarganegaraan seringkali melibatkan isu HAM, terutama terkait hak untuk mendapatkan kewarganegaraan dan hak untuk tidak diskriminasi.
Yang selanjutnya, studi kasus kewarganegaraan ganda terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama positif, akses pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum. Yang kedua negatif, potensi konflik loyalitas, integrasi sosial. Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, namun memberikan pengecualian bagi anak dan perkawinan campuran. Anak tersebut dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia tertentu. Kewarganegaraan ganda terbatas memberikan dampak positif seperti akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum di dua negara. Namun juga menimbulkan potensi konflik, loyalitas, dan masalah integrasi sosial. Yang selanjutnya, studi kasus minoritas dan hak warganegaraan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, diskriminasi, pelanggaran hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, perlindungan, pembentukan lembaga HAM, advokasi hukum, kampanye kesadaran. Kelompok minoritas, agama etis, dan lain-lain seringkali mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Diskriminasi ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak warganegaraan mereka. Upaya perlindungan dan pemajuan hak minoritas Indonesia terus dilakukan untuk pembentukan lembaga perlindungan HAM, advokasi hukum, dan kampanye kesadaran. Yang selanjutnya, ada tantangan kewarganegaraan dan HAM di Indonesia. Radikalisme dan intoleransi, ancaman terhadap pluralisme dan HAM. Kesenjangan sosial, akses terbatas terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya. Penegakan hukum lemah, impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM. Radikalisme dan intoleransi menjadi tantangan serius bagi kewarganegaraan dan HAM di Indonesia. Keduanya mengancam pluralisme dan hak-hak kelompok minoritas. Kesenjangan sosial dan ekonomi juga menghambat akses terhadap ekonomi, sosial, dan budaya bagi sebagian warga negara. Penegakan hukum yang belum optimal menyebabkan impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM. Yang terakhir, kesimpulan masa depan kewarganegaraan dan HAM. Pendidikan, pentingnya pendidikan kewarganegaraan dan HAM sejak dini. Peran aktif warga negara dalam menjaga dan memperjuangkan HAM. Harapan untuk Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan menghormati HAM. Pendidikan kewarganegaraan dan HAM sejak dini sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, inklusi, dan penghormatan terhadap HAM pada generasi muda. Warga negara memiliki peran aktif dalam menjaga dan memperjuangkan HAM, melalui partisipasi dalam proses politik, pengawasan terhadap pemerintah, dan advokasi terhadap korban pelanggaran HAM. Itulah materi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.